Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa, dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan fisik kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal. Kita masih memiliki banyak sekali permasalahan kesehatan. Salah satunya stunting. SSGI 2024 bilang bahwa prevalensi stunting nasional turun cuma jadi 19,8%. Padahal kan targetnya 14%. Lalu, sebetulnya apa penyebab dari stunting itu? tambah urusan terima job. Hop in the music and rock your body right. Rock that body. Alia, sini sarapan dulu, kamu udah masak nih. Mama siap keluar juga. Alia, makan dulu, sini sarapan dulu. Nggak mau, Mama. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aku sakit. Kenapa? Lemes banget, pusing. Nggak tahu, hari ini kayak nggak bertenaga gitu. Ngantuk banget juga, masih pagi padahal. Masih pagi, udah ngantuk aja. Udah tuh, masuk yuk. Yuk, semangat, yuk. Aduh, ngantuk banget tau. Kayak main dulu lagi deh. Masih pagi, bangun. Masih pagi, bentar lagi ibu datang, ini udah sarapan. Lu biarin aja deh, ibu juga kan ada orang-orang yang pernah putus apa. Nanti dimarahin dong. Ini masih pagi, Al bangun. Al. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Udah, Bu, tapi ini Bu, Alia belum sarapan nih, Bu. Ya, kenapa Alia belum sarapan? Gak apa-apa Bu, saya juga udah sering gak sarapan. Emang kenapa Bu kalau misalnya saya gak sarapan? Gak penting juga kan? Nggak begitu ya Alia. Sarapan itu penting. Apalagi kan ketika ini kamu kan sekolah ya. Kalau di pagi hari kamu nggak sarapan, nanti kamu pas pembelajaran nggak akan fokus, terus juga lemas. Nah, sejalan dengan yang tadi baru aja dibicarakan ya, di sini saya ada pembahasan materi mengenai anemia ya. Nah, yang anemia ini akan menyebabkan stunting. Nah, di sini ada yang tahu anemia itu apa? Saya, Bu, anemia itu kekurangan sel darah merah yang bukannya jadi kunyit itu kan ya, Bu? Ya, betul Lisa. Nah, anemia ini menurut sekarang generasi saat ini itu merupakan generasi pilar peninju negeri. Ya, apalagi remaja. Nah,
remaja seperti kalian, apalagi di kelas ini kan kebanyakan remaja putri ya. Nah, ketika remaja putri ini mengidap anemia, mengalami anemia, dan keterusan sampai generasi selanjutnya, sampai kalian menikah dan mengandung, ketika kalian mengandung dalam kondisi anemia, itu bisa beresiko terjadinya kelahiran bayi yang berat badannya itu rendah. Ya, dan hal ini akan beresiko bayi itu mengalami stunting gitu. Aduh, si ibu udah bahas anak aja. Kita kan masih SMA, masih jauh kali, Bu. Gak benar ya. Untuk dari remaja itu seharusnya sudah dibiasakan untuk makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bernutrisi baik. Karena ya kalau kalian tidak dibiasakan dari sekarang, bisa saja keterusan sampai ke depannya ya, dan beresiko kalian mengidap anemia. Jika kalian anemia dan bayi yang kalian lahirkan itu mengidap stunting, emang kalian mau? Gak mau, Bu. Ya, ingat ya, untuk anemia, untuk remaja tanpa anemia merupakan pilar untuk generasi tanpa stunting. Al, udah makan seblak aja, udah sarapan belum? Lah, belum. Emang kenapa? Kalau aku udah sarapan atau belum sarapan terus aku makan seblak? Kan sama aja aku makan. Al, kamu tuh gak tahu banget ya. Kamu belum sarapan, kata aku juga jangan skip sarapan. Kamu tahu gak, kalau kamu keseringan skip sarapan, nanti tuh kamu bakal kekurangan zat besi, gampang pusing, lemes kayak tadi. Enggak, aku sekarang enggak lemes, aku seger-seger aja sekarang. Udah makan seblak. Sekarang nanti kamu kan nanti tuh bakal jadi ibu hamil, bakal ngurus anak juga, melahirkan anak juga kan. Itu bisa beresiko loh. Kita juga sekarang masih sekolah, udahlah nanti aja. Sekarang makan dulu aja. Astaga, Al. Kasus Alia hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang ada di negeri ini. Lalu apa benang merahnya? Mengapa dari kejadian ini dapat mengakibatkan anak terlahir stunting? Saudara, stunting bukan hanya sekadar masalah gizi, ia merupakan ancaman masa depan bangsa. Saat ini, lebih dari 1 dari 5 anak Indonesia mengalami gagal tumbuh. Bayangkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka generasi kita akan kehilangan potensi emasnya. Pemerintah memang menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Program makan bergizi gratis telah digulirkan dan pro kontra pun mengiringinya. Namun mari kita ingat bersama bahwa pencegahan stunting sejatinya bukan hanya soal kebijakan saja, tapi juga soal peran di setiap keluarga. Ada pola sederhana ABCDE yang bisa kita terapkan, yakni A. Aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri. B. Bumil rutin periksa kehamilan agar janin tumbuh sehat dan terpantau. C. Cukupi kebutuhan protein hewani, mulai dari telur, ikan, hingga daging. D. Datang ke posyandu secara teratur supaya pertumbuhan balita bisa dikawal bersama. Dan E. Pemberian ASI eksklusif 6 bulan, nutrisi terbaik tanpa pengganti. Pemirsa, pencegahan stunting adalah sebuah tanggung jawab kolektif. Maka dari itu, mari kita kawal bersama. Mari kita lakukan dari rumah masing-masing, karena mencegah stunting hari ini berarti menjaga kualitas bangsa di masa depan. Cegah stunting sebelum genting. Bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu. Tumbuh bebas stunting anakku, harapan ibumu dimulai dari A, B, C, D, E ini. Aktif minum tablet tambah darah, bumil periksa yang teratur, cukupi protein hewani, datanglah rutin ke posyandu.
dan pikiranmu. Bebas stunting dimulai dari ibu. Doa kami ditunggu. Stunting merupakan masalah serius yang masih dihadapi oleh Indonesia, bukan hanya karena tubuh pendek saja, tapi karena kurangnya gizi kronis yang bisa menghambat potensi masa depan anak Indonesia. Stunting bisa terjadi sejak dalam kandungan, bahkan dipengaruhi dengan remaja putri yang mengalami anemia dan kekurangan gizi. Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki daya tubuhnya lemah, perkembangan tubuh terhambat, hingga kesulitan belajar. Bukan hanya keluarga, lingkungan juga sangat berperan penting. Akses air bersih, sanitasi, dan pola asuh yang baik sangat menentukan. Kabar baiknya, stunting masih bisa dicegah mulai dari remaja, calon ibu, hingga 1000 hari pertama kelahiran anak. Caranya, konsumsi makanan bergizi seimbang, minum kabel darah, gizi lengkap, dan dukungan dari semua pihak. Stop stunting bukan hanya tugas satu orang saja. Ini tanggung jawab kita semua. Demi generasi Indonesia yang cerdas, sehat, dan berdaya. Awali hari dengan ceria, senyum, tertawa dan bahagia. Buah hati yang kita dampak harus kita jaga. Asik, MPASI stimulasi, itu yang harus kita beri. Cegah stunting sejak dini demi generasi. Sehat, cerdas, kuat. Oh, oh, cegah stunting sejak dini. Oh, oh, berikan imunisasi. Oh, oh, kita ciptakan generasi bebas stunting. Bebas stunting. Cegah stunting sejak dini. Oh, oh, berikan imunisasi. Oh, oh, kita